walaupun berada di rumah kami masing-masing, kami boleh dapat berkumpul di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan dalam keadaan kami sebagaimana adanya kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan di zaman yang baru ini Tuhan, di era yang baru ini Tuhan, kami tetap dalam tuntunan-Mu Tuhan, di mana Engkau tetap berjalan di dalam keadaan situasi yang kami tidak tahu, dalam keadaan kondisi yang kami tidak mengerti ya Bapa. Kami percaya satu hal Tuhan, Engkau menyertai setiap kami ya Bapa. Engkau melindungi setiap kami ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa, baik itu kesehatan ya Bapa, baik itu masalah ekonomi ya Bapa, di dalam masa krisis ini ya Bapa. Saya percaya Tuhan satu hal Tuhan, Kau campur tangan ya Bapa. Kau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa. Mencurahkan perbendaharaan surga-Mu ya Bapa. Yang memulihkan setiap kami ya Bapa. Bertahan di dalam keadaan seperti ini ya Bapa. Bahkan kami boleh melewatinya dengan kemenangan, demi kemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang menuntun setiap langkah kami, yang membimbing setiap kami, dan membuka jalan saat tiada jalan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami pelayanan yang ada di Eva ini ya Bapa, Eva demi Eva ya Bapa. Walaupun saat ini belum terkumpul semua ya Bapa. Apapun keadaannya ya Bapa, baik itu karena kesibukannya ya Bapa, baik itu karena masalah di handphone ya Bapa, karena mereka belum terbiasa dengan keadaan yang seperti ini ya Bapa. Tapi kami percaya ya Bapa, apapun situasinya ya Bapa, kami tetap harus belajar, kami tetap harus memulai ya Bapa, supaya kami tidak ada yang tertinggal ya Bapa. Kami tetap harus menguasai ya Bapa, di era globalisasi, di era online ini ya Bapa. Biar Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan kepintaran kepada setiap kami ya Bapa, sehingga kami dapat menggunakan teknologi online ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagimu dan sesama ya Bapa. Karena Engkau mengajari kami untuk membagi berkat, untuk memberi berkat ya Bapa. Baik berkat melalui sukacita, baik berkat melalui pelayanan kami ya Bapa. Berkat melalui sharing-sharing yang akan kami lakukan mulai dari Jumat ini bahkan ke depan dan sepanjang khususnya kami percaya Tuhan, kami akan melewati keadaan pandemi corona ini ya Bapak, sehingga kami begitu selesai keadaan yang tidak baik ini akan menjadi baik, bahkan lebih baik lagi ya Bapak, karena Tuhan yang sangat baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Walaupun kami banyak kehilangan saudara-saudara kami seiman ya Bapak di seluruh Indonesia ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan mereka telah bersama-sama dengan Engkau, dan kami akan juga boleh mengalami kemenangan bersamamu ya Bapak, dan kami akan menjadi saksi-Mu. Iblis tidak bisa menutup gereja-gereja di mana kami beribadah. Bahkan sekarang kami ada di rumah-rumah, semakin lebih banyak lagi orang yang berseru-seru memuji menyembah-Mu ya Bapak, menyuarakan suara-Mu ya Bapak, yang memuji-muji Engkau ya Bapak, membangun mezbah-Mu ya Bapak. Bahkan di setiap rumah-rumah akan terdengar pujian penyembahan yang mengagungkan nama-Mu ya Bapak. Nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin disanjung tinggi ya Bapak, dipuji dan disembah, bahkan sampai seluruh bangsa ini mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita Tuhan, kait ladang telah menguning siap dituai. Kami akan menjadi penuai-penuai-Mu ya Bapak.
menjadi saksi-saksi ya Bapak. Semuanya Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Pakailah setiap kami ya Bapak untuk menjadi saksi-Mu ya Bapak. Nyatakan tentang-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, walaupun kami di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, tapi kami tidak ketinggalan. Kami tetap beraktivitas. Kami tetap mempunyai semangat yang baru. Kami tetap mempunyai sukacita yang baru. Bahkan relationship bersama-Mu dan kami hamba-Mu ya. Lebih teruskan lagi Bapak. Kami sehat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Terutama Roh Kudus-Mu yang siap akan dicurahkan saatnya nanti ya Bapak. Setelah kenaikan-Mu ke surga ya Bapak. Saya percaya tetap Engkau bersama dalam kami. Terima kasih ya Bapak, biar kami memulai ibadah perdana Eva ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada tetap dalam perjalanan yang sempurna. Bahkan yang belum bergabung, suatu saat nanti akan bergabung dengan sukacita di dalam Engkau dan menyuarakan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa dan berserah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama di hadapan Tuhan.
Lapangkanlah banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahnya terjadi di hidupku, jadi di hidupku. Amin ya Tuhan. Bapak yang mengerti, Bapak yang mengerti. Mari kita angkat lagu penyembahan ini. Segala yang ku perlu, kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita mengatur bersyukur Bapa. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur. Ini katakan dengan iman, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Tuhan. Mari semuanya angkat doa-doa kita. Mari bersyukur
hamba Tuhan. Nanti kita angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita. Dengarlah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami puji Tuhan. Mari bermazmur bagi namanya. Jangan berdiam diri sempat. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjamah kita, Tuhan melawat kita. Kami yang kekuat. Anak-anakmu yang menyembah Tuhan, yang setia mengabdimu, yang menyembahmu ya Tuhan. Inilah kerinduan anak-anakmu, Terima kasih. Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Dari anak-anak yang mengasihi. Terima kasih. Percaya. Thank you. Thank you. Amin. Amin. Yes. Ya, jempolnya diarahkan, jempolnya. Yes. Yes. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you. Thank you. Sangat baik. Terima kasih Tuhan. Nah, Yesus yang Doa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus, malam yang sangat indah ini Kau satukan kami dalam tali kasih-Mu. Hari ini Tuhan kami ingin melangkah dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya. Bila mana kami akan menuntunnya kami dan kami percaya Tuhan firman-Mu ada bagi kami. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi hanya mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami menyalakan streaming dari pusat Tuhan, biarlah firman-Mu ditabur di tanah yang subur, dan pada akhirnya semuanya akan berbuah dan berbuah lebat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati kami. Kami siap untuk mendengar sharing firman bersama-sama katakan. Amin. 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 Itu selamat gabung Pak Ucao. Selamat Ucao. Selamat gabung Pak Ucao. Shalom balik. Ya, shalom Umar, shalom. Mantap, masalah. Amina. Orang yang kemarin Pak Ucao. Shalom Pak Dorang. Halo, Tanjung, shalom. Halo. Ucap yang lain Tanjung kita. ada suaranya nggak? Tanjung ada suaranya nggak? Iya, mulai. Salam, apa kabar jemaat milik Tuhan dimanapun berada, terkhusus untuk keluarga besar FA, keluarga besar GBI Medan Plaza. Filipi 1 ayat yang ketiga katakan, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu.
Maka Bapak Ibu, inilah yang menjadi ungkapan isi hati kami, bahwa kami mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali kami mengingat Bapak Ibu sekeluarga bersama-sama. Para hamba Tuhan, kekasih Tuhan, hari-hari ini kita berjalan di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita sudah berjalan seberapa lama dan kita tidak tahu ada berapa lama di hadapan. Tetapi kita sungguh percaya Tuhan sedang membawa kita kemudian belajar ulang untuk menyesuaikan ulang seluruh kehidupan kita. Amin. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup kita? Tuhan memiliki maksud untuk sedang membawa kita belajar ulang dalam seluruh kehidupan kita. Melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya banyak daripada kita kemudian melangkah terlalu jauh melewati batas-batas yang Tuhan izinkan. Dan sekarang saatnya Tuhan bawa kita riset ulang, sesuaikan ulang, belajar ulang, ujian ulang, agar kita kemudian memahami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kita. Sebuah buku yang berjudul Bumi Manusia, ditulis oleh Pramudia Tur, yang berkata seperti ini: manusia seyogianya mengerti, memahami, mengetahui batas-batas dalam hidup mereka. Tetapi waktu mereka tidak mau belajar memahami batas, maka apa yang terjadi? Maaf, Tuhan kemudian akan mengajari manusia untuk mengenal batas-batas itu. Tetapi sekali ini Tuhan mengajar dengan caranya sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini saatnya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di masa belajar ulang, di masa ujian ulang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan waktu kita melalui semuanya ini? Satu hal yang pertama, biarlah kita menempatkan diri kita sebagai seorang murid yang sedang belajar ulang, sedang ujian ulang di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana seorang murid menghadapi semuanya itu? Seorang murid akan kemudian memusatkan perhatian, akan tenang, teduh, diam, dan kemudian memusatkan perhatian kepada apa yang sedang diajarkan, bahkan sedang diujikan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam belajar, dalam ujian, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lain selain daripada memperhatikan yang ada di hadapan kita. Saya punya pengalaman bersama-sama dengan putri saya, ya. Waktu suatu ketika kami dipanggil oleh wali kelas, dan kemudian kami bertemu dengan wali kelas dan mendapatkan kabar bahwa anak kami tidak mendapatkan nilai di mata ujian yang tertentu. Sebab apa? Sebab dia dianggap, didapati sedang berkomunikasi dengan orang di sekeliling, di sekitarnya waktu ujian itu berlangsung. Well, kemudian saya tanya kepada anak saya, apa yang terjadi? Anak saya berkata, iya Ma, minta maaf, memang saya sempat bercakap-cakap dengan orang lain. Dan itu terjadi karena waktu itu teman yang ada di samping saya meminjam penyetip tulisan ini yang ada pada saya. Kemudian saya kasihkan dan itu kemudian terjadi komunikasi. Well, saya katakan kepada anak saya, itu menyalahi peraturan tata tertib ujian. Karena itu belajarlah dari pengalaman ini dan persiapkan diri untuk belajar, untuk pelajaran mendatang, untuk ujian mendatang. Bagi saya, bukan saja anak saya belajar dan diuji, tapi saya pun sedang belajar dan diuji. Saya tidak membela diri kepada keadaan ini, tidak berkata kepada wali kelas kemudian, Pak ternyata ini loh keadaannya, tidak. Karena saya tahu saya pun sedang belajar dan saya pun sedang masuk dalam ujian untuk kemudian menjadi lebih baik dan mengajarkan hal yang lebih baik lagi kepada anak-anak saya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ujian sebagai seorang murid, dalam belajar ulang sebagai seorang murid, biarlah kita tenang, diam, teduh, dan memusatkan perhatian. Kita tidak bisa koar-koar, kita tidak bisa ribut, tidak bisa berkata, saya sudah sampai kepada soal nomor sekian, saya sudah hampir selesai, tidak. Tapi biarlah kita tenang dan menyelesaikan semuanya seturut dengan apa yang Tuhan izinkan. Amin. Saya suka pada satu status di Facebooknya saudara kita, Andre Bakara. Suatu hari di akun Facebooknya dia menulis seperti ini, bahwa di masa sulit, di masa menghadapi masalah, kita bertanya di mana Tuhan, bagaimana Tuhan, apakah Tuhan, dan sampai kapan Tuhan. Tapi Bang Andri dalam statusnya berkata, bukankah dalam ujian seorang guru akan diam dan hanya memperhatikan murid-muridnya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita alami saat ini, kita sama seperti umat Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajar mereka untuk merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, dan kemudian untuk belajar apakah mereka berpegang pada firman dan perintah Tuhan. Tuhan memberi mereka makan mana, makanan yang tidak pernah dikenal oleh mereka, bahkan nenek moyang mereka. Tapi semua untuk membuktikan bahwa
bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Dan seperti seorang bapa, maka ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu sedang mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapa kita di surga sedang mengajari kita anak-anaknya untuk berjalan di dalam penyesuaian ulang ini. Amin. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di tengah-tengah situasi ini kita belajar ulang, ujian ulang, dengan tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suatu ketika seorang guru menjelang liburan Natal berkata kepada murid-murid, anak-anak memang sebentar akan masuk liburan, tapi ibu guru ingin kalian belajar sesuatu selama masa kalian tenang di rumah. Pelajari, amati, dan ungkapkan apa yang kalian dapatkan. Kirim email kepada ibu, dan ibu akan menilai apa yang kalian lakukan semasa libur. Ibu ingin bertanya satu hal, perhatikan, mengapa rumput-rumput di halaman itu selalu basah di pagi hari? Demikianlah Bapak Ibu, masuklah masa libur itu. Semua anak-anak bergembira, menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga dan melakukan semua aktivitas. Tetapi di situ pun mereka kemudian belajar, mereka cari tahu, mereka mengamati mengapa rumput selalu basah di pagi hari. Ada yang bertanya kepada ibu bapak, ada yang kemudian bangun pagi kemudian untuk mencari tahu, ada yang kemudian searching Google untuk cari tahu, dan mereka mengirimkan jawabannya kepada ibu guru. Ada yang ilmiah, ada yang tidak. Ada yang berkata, wah saya tahu kenapa rumput basah, karena papa saya, ayah saya memasang sistem penyiram tanaman yang otomatis hidup di pagi hari. Ada yang bilang pengembunan, ada yang bilang semuanya itu membawa kepada pemahaman yang baru. Tapi ada satu anak yang tidak belajar apa-apa. Dia terlalu sepele dan dia tidak mau diganggu. Dan dia hanya menulis demikian kepada ibu guru. Dia katakan, maaf ibu, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu kenapa rumput itu basah di pagi hari. Selamat Natal ibu. Dan waktu memasuki tahun baru, ibu guru mulai mengirim email berupa pengungkapan apresiasi kepada semua jawaban yang diberikan. Dia menghargai semua upaya, kecuali satu, kepada murid yang disebutkan itu tadi, yang mengatakan dia tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, selamat Natal. Ibu guru hanya menulis seperti ini. Dia tuliskan, anakku, saya sudah tanya Tuhan, Tuhan dapat nilai 100, tetapi kamu tidak dapat nilai apa-apa. Selamat tahun baru. Demikianlah Bapak Ibu, di masa ujian, lakukan bagian kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan melalui semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah masa ujian ini, apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Yang pertama, kita seperti seorang murid yang memusatkan perhatian kepada apa yang sedang diajarkan, kepada apa yang sedang diujikan. Yang kedua, biarlah kita tetap mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu. Ayat yang sebelumnya yang ke-16 dan ke-17 bahkan berkata, bersukacitalah, berdoalah. Dan ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di tengah-tengah situasi yang ada, biarlah bukan saja kita kemudian bersukacita dan berdoa, tapi kita mengucap syukur untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Amin. Di tengah situasi pandemi ini, di tengah lockdown ini, di tengah pembatasan ini, saya percaya kita mengalami banyak hal. Banyak orang akan berkata, bagaimana mungkin mengucap syukur dalam situasi ini? Kita mengerti. Di tengah pembatasan ini Bapak Ibu, awal-awal mungkin banyak orang yang kemudian angkat telepon dan berselfie ria. Ya, kami sedang lockdown, kami sedang menikmati waktu di rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Kita menikmatinya. Tapi sesungguhnya di beberapa tempat yang lain ada orang-orang, ada keluarga-keluarga yang bukan mengangkat telepon, tapi mungkin sudah angkat dompet Bapak Ibu. Sudah angkat dompet dan lihat masih ada receh nggak? Masih ada receh yang jatuh atau tidak? Itu situasi yang ada. Dan waktu dikatakan mengucap syukur, mudahkah mengucap syukur dalam situasi ini? Saya percaya tidak. Tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mungkin kita merasa bosan di rumah, tapi ingat, ucap syukurlah bersama-sama di hadapan Tuhan. Suatu hari ada seorang pemburu yang masuk ke hutan, dan dia berburu di hutan, dan dia hanya bawa bekal itu setengah hari saja Bapak Ibu. Tapi di hutan ternyata dia tersesat. Dia tersesat dan berhari-hari dia keliling hutan untuk cari jalan keluar, dia tidak temukan. Dia sudah kehabisan bekal.
Di tengah situasi yang ada, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan jalan, Tuhan tolong beri makanan. Dan Tuhan beri jawaban. Tuhan tuntun dia sedang berjalan keluar daripada hutan. Dan dalam perjalanan keluar dia bertemu dengan sebatang pohon apel yang rindang tetapi berbuah sangat lebat. Dia bersuka cita dan dia bergembira. Dia katakan haleluya, puji Tuhan. Dan dia mulai memetik semua apel-apel itu. Dia petik 10 buah apel. Dan dia mulai menikmati buah apel itu. Dia ambil buah apel yang pertama, dia gigit. Waduh, nyaman sekali rasanya, yummy sekali rasanya. Dia gigit, dia rasakan itu sangat manis, dia sangat gurih. Ya, dia menikmati dan bersyukur semuanya itu. Selesai apel pertama, dia ambil apel kedua, dia gigit, sama gurihnya, sama manisnya, sama enaknya, sama sukacitanya. Dan dia menikmati semuanya itu. Dan selesai apel kedua, dia mulai ambil lagi apel ketiga. Dia gigit. Tapi sekali ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia merasa itu tidak terlalu manis lagi. Dia merasa itu tidak terlalu gurih lagi. Dan dia memandang kepada apel yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan dia berpikir, ini pasti akan kurang gurih. Ini pasti akan kurang manis. Dan dia mulai berpikir, Bapak Ibu, alih-alih dia bersyukur untuk buah apel yang dia miliki, dia mulai berpikir, seandainya saya punya pohon, ketemu pohon pisang, seandainya saya punya buah pepaya, seandainya saya bisa makan sawo, seandainya bisa makan semangka dan semua. Dia melupakan semuanya itu karena dia merasakan kepuasannya itu berkurang. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi yang terjadi, seringkali kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan jawab. Tapi seringkali di tengah-tengah situasi itu, kemudian kita merasa itu bosan, kita merasa itu ya sudah tidak gurih lagi, sudah tidak manis lagi, sudah terlalu lama kita di lockdown, sudah terlalu lama kita dibatasi. Dan penyertaan Tuhan itu membuat kita kemudian melupakan bahwa sesungguhnya sementara ini kita memang sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, hari ini mungkin kita merasa bosan, mungkin kita merasa banyak kesulitan dalam hidup kita, dan itu membuat kita kurang bersyukur. Kita bosan di rumah, tapi satu hal, tetap ucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tetap ucap syukur. Kalau kita merasa bosan, mari ingat teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang saat ini ada di rumah sakit, baik sebagai pasien, baik sebagai tenaga kerja kesehatan yang sedang berjuang di garis depan. Bukankah mereka lebih bosan lagi? Bukankah mereka lebih ingin lagi keluar dari situasi ini? Bukankah mereka lebih ingin lagi untuk pulang ke rumah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita? Hari ini, kalau kita merasa bosan, ingat, kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Amin. Dan bersama-sama kemudian kita melalui semuanya itu. Kita stay di rumah, kita tinggal di rumah, dan kita melewati bersama-sama. Sambil kita berdoa untuk keluarga, sahabat kita yang ada di luar, yang berjuang bersama-sama dengan kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan semasa kita belajar ulang ujian ulang ini? Setelah kita memfokuskan diri, tenang, diam, dan teduh. Setelah kita terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah tetap berbuah. Tetap berbuah, tetap berbuah. Sama seperti apa yang sudah dipesankan oleh para gembala kita. Tetaplah berbuah justru di masa sulit ini. Tetaplah berbuah justru di masa susah ini. Kitab Matius yang kelima ayat ke-16, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikanmu diketahui orang, sehingga setiap orang kemudian memuliakan nama Bapamu di surga. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki kita bercahaya dan kebaikan kita diketahui, dialami, dirasakan oleh semua orang. Mungkin saat ini kita berkata, bagaimana kita bisa bercahaya? Bagaimana kita bersinar terang? Situasi sama sulitnya. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar daripada sebuah bola lampu. Bola lampu, waktu kita tekan saklarnya, dia akan hidup. Siang hari kita tekan, hidup. Malam hari kita tekan, hidup. Tapi pertanyaannya, sama-sama hidup di malam hari, sama-sama hidup di siang hari. Di cahaya yang mana? Di siang harikah? Di malam harikah? Ia akan bersinar lebih terang. Wattnya sama, sinarnya sama. Tetapi situasi yang ada di sekeliling itu membutuhkan sinar itu terlebih lagi yang mana? Di siang hari dia akan hidup, dia bersinar sama. Di malam hari dia hidup, dia bersinar. Tapi sinar dia pada malam hari
itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik karena dia menerangi kegelapan yang ada. Di tengah-tengah situasi sulit ini, mungkin kita bisa berkata, tidak mungkin berbuah, tidak mungkin menjadi sinar terang, tidak mungkin membuat kebaikan. Tapi di situ pun Tuhan sedang membawa kita untuk tetap berbuah di masa sulit sekalipun. Amin. Pandang kiri kanan, jangan tunggu, jangan tahan, pandang kiri kanan dan lakukan kebaikan itu. Suatu hari ada seorang ibu bersama dengan anaknya, seorang janda bersama dengan seorang anaknya yang ada di suatu pemukiman komunitas kalangan bawah. Mereka sudah berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Dan si anak-anaknya itu kemudian sudah mulai berkata, "Mama, ibu, kami lapar. Kapan kita makan?" Apa yang terjadi? Ibu ini tidak punya makanan. Si ibu ini sambil membelai anak-anaknya. Dia hanya bisa berkata, "Sabar ya nak, sabar nak. Sebentar pasti Tuhan kirim pertolongan. Sabar nak, nanti Tuhan pasti bawa kita boleh menikmati makanan." Waktu dia membelai anak-anaknya dan berkata begitu, matanya memandang jauh, menerobos kepada pintu jendelanya. Menerobos kepada jendelanya dan dia memandang jauh nun di sana ada sinar terang. Jauh nun di sana ada cahaya terang yang berasal daripada gedung-gedung tinggi yang ada di sebelah sana. Dan dia tahu mungkin itu adalah gedung pemerintahan. Dia tahu itu mungkin gedung-gedung perusahaan. Dia tahu itu mungkin hotel berbintang. Dia tahu itu mungkin gudang makanan. Dan dia tahu di situ bisa datang pertolongan. Tapi sementara menantikan itu, dia harus menyabarkan anaknya. Apa yang terjadi? Waktu dia berkata itu, sesungguhnya ada seorang tetangga yang sedang melintang. Dia mendengar suara itu dan dia mengetahui keadaan itu. Apa yang dilakukan oleh tetangga ini? Tetangga ini segera balik dan berlari menuju rumah. Dia buka seluruh isi lemarinya dan dia lihat apa yang ada padanya. Dan waktu dia melihat makanan yang ada, yang mungkin itu hanya tersisa untuk dia ambil itu. Dan dia kemudian lari lagi ke rumah tetangga, ke rumah ibu itu. Dan dia ketuk pintu. Dan dia kemudian memberikan makanan itu kepada ibu dan anak-anak yang kelaparan itu. Dan dia berkata, "Ambil ini, nikmati ini, makan ini. Segera, lakukan sekarang." Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia tetangga. Saya percaya dia berasal dari komunitas yang sama, pada strata ekonomi yang sama. Mungkin tidak lebih baik, tapi waktu dia mendengar, dia mengetahui keadaan itu, dan dia memeriksa keadaannya, dan dia kemudian serahkan apa yang ada padanya demi menolong ibu janda dan anak-anak yang kelaparan itu. Dia tidak menahan, dia tidak berkata, "Sebentar ya, saya penuhi dulu, saya kenyangkan dulu diri saya, baru saya bantu." Dia tidak berkata, "Sebentar ya Bu, tahan 2 hari lagi. Waktu 2 hari lagi laparmu semakin meningkat, maka makanan ini akan lebih berguna bagimu." Tidak. Dia tidak berkata, "Tunggu ya, kita tunggu pengharapan, pertolongan dari tempat yang jauh itu." Tidak. Dia lakukan itu semata-mata dia ingin membantu tetangganya yang ada dalam kesusahan saat itu. Hari ini Bapak Ibu, apapun keadaan kita, tetap berbuah, tetap berbuat kebaikan. Dan biarlah kebaikan itu bukan saja kemudian membawa orang menikmati, tapi orang memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Karena itu Bapak Ibu, biarlah di tengah-tengah situasi kita belajar ulang, kita diuji ulang ini, kita sesuaikan ulang ini, kita kemudian menempatkan diri kita seturut kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi seorang murid, kemudian diam, tenang, teduh, dan hanya memusatkan perhatian kepada apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup kita saat-saat ini. Dan biarlah di tengah-tengah itu juga kita terus mengucap syukur, kita terus berterima kasih kepada Tuhan, dan kita akan melihat di penghujung perjalanan ini Tuhan akan membawa kita melintas semuanya ini, dan kita akan membawa semuanya diselesaikan dengan amat sangat baik oleh pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah tetap kita berbuah, biarlah kita tetap menjadi terang, biarlah kita tetap berbuat kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kita boleh bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, boleh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan itu menjadi satu kenang-kenangan pada kita. Kita boleh ada di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpisah, biarlah damai sejahtera pada Tuhan Allah menyertai semua kita. Dan Tuhan yang akan menentukan setiap langkah-langkah kita berjalan bersama-sama. Dan dengan rendah hati sekarang
saya ingin mengajak kita boleh bertenang teduh di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan terus kami mohonkan, biarlah Tuhan berkenan meneruskan kasih setiamu kepada kami. Pimpin dan tuntun langkah-langkah kami. Pagari tubuh, jiwa dan roh kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sekarang ini terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, mari urapi setiap kami. Urapi berkat-Mu atas semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, FA demi FA, dan umat-Mu dimanapun berada. Tuhan sertai Bapa. Berkat-Mu atas bangsa, negeri, dan tanah air kami Indonesia. Berkat-Mu atas pemerintahan kami. Berkat-Mu atas seluruh jajarannya. Berkat-Mu juga untuk semua gereja. Berkat-Mu juga untuk semua rakyat. Berkat-Mu untuk semua masyarakat. Tuhanlah yang menyertai seluruh kehidupan kami. Pimpin dan tuntun ya Bapa. Secara khusus untuk para pasien dan juga untuk para pejuang medis yang saat ini ada di rumah sakit dan di tempat-tempat perawatan. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menjagakan, Tuhanlah yang menyertai. Sungguh Tuhan, ada begitu banyak yang kami mau serahkan kepadamu, kami pintakan kepadamu, tapi kami sungguh tahu Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu, lebih mengerti apa yang baik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan bersama. Biarlah Tuhan menyertai semua kita. Tuhan Yesus memberkati.